Saya kira bicara tentang transparansi dan keterbukaan itu juga menjadi penting bagiku di partai politik, Pak Makin. Karena di beberapa hasil survei itu partai politik itu adalah lembaga yang sangat tidak terbuka. Tapi akhirnya yang membuat orang deg-degan terus ini sampai sekarang itu adalah semua capres ini memakai satu istilah yang sama, Pak, yaitu kejutan. Oh iya. Kejutan, dia akan Iya, memberikan cawapres ya. kejutan untuk cawapres, kejutan tentang tanggal pengumuman dan lain sebagainya. Sebenarnya ini apa kalau ente membaca istilah kejutan ini apa? Saya kalau Presiden Jokowi punya pengaruh di 2000. Kalau boleh jujur, Pak Makin, ya bagi saya cukup berpengaruh karena Dalam konteks apa, Pak? Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman ngopi-ngopi, kali ini kembali dengan kita. Saya menemui kawan lama yaitu Pak Agus Soleh selaku Kabiro Media Berita Baru.co ya. Kalau dengan Pak Agus ini mesti ada suatu yang hangat, bahkan panas mungkin untuk kita perbincangkan. Dan tadi kita diskusi-diskusi di belakang, akhirnya kita sepakat untuk membahas apa ini Ketua? Membaca arah angin pemilu 2024. mulai terasa ya anginnya ya. Iya, luar biasa. Teman-teman kalau mungkin lihat Instagram, YouTube Agus, TikTok apalagi nggak mungkin lepas dari isu-isu politik. Betul. Nah ini mulai terasa. betul. Menurut pengamatan Pak Agus ini tentang politik ya yang sekarang itu tidak bisa tidak tetap merasuk ke dalam kita ini yang memakai sosial media ini. Gimana kondisi politik hari ini Pak Agus? Kalau kondisi politik, sahabat Makin, itu hari ini sudah mulai terasa ya. Ya. Dari hangat mulai memanas ini. Sudah mulai memanas. Mesin-mesin politik di bawah sudah saya lihat di beberapa laporan media itu sudah mulai deklarasi relawannya udah mulai relawan itu sudah mulai bergerak mereka di bawah. Bahkan di daerah-daerah sudah mulai mesin partai ataupun tim sukses pilpres. Betul. Gitu kan. Akhirnya kan sekarang ini yang marak Ketua ya, yang marak ini adalah pilpres ya. Pilpres ini sangat-sangat intens sekali pembahasannya, bahkan di berbagai situs televisi nasional kan seperti Kompas, TV One, terus Metro TV, tidak lepas dari isu politik ya. Iya. Memang arah masyarakat kita diarahkan ke sana. Iya. Banyak isu-isu sudah tenggelam, sudah lebih menarik ini pilpres ini kayaknya. Dan ini ada upaya kalau kita lihat ini dari media-media itu untuk menggiring massa menuju, sehingga kita itu nanti dikubu-kubukan bagus dari media itu nanti. Dengan media ini akhirnya diarahkan untuk ke si A, ke si B, ke si C. Akhirnya gimana ini menurut Pak Agus upaya seperti itu di media yang dijadikan prime time ya di dalam media itu, sedangkan ya sebenarnya masih banyak PR di luar daripada isu politik 2024, tapi intensitas politiknya sudah. Kalau dilihat di media ya, setiap hari kalau kita searching di Google itu dengan keyword pilpres, itu mesti itu adalah laporan-laporan riset begitu, laporan-laporan riset ya bahwasanya yang mendominasi hari ini hasil adalah survei Prabowo Subianto. Ini adalah hasil survei begitu kan. Survei tiap hari itu mungkin yang memenuhi pemberitaan di media hari ini begitu. Seakan-akan istilah survei itu menjadi legitimasi tertentu ya untuk akhirnya membuat salah satu calon ini seperti menang belum bertanding gitu. Betul. karena memang lihat dari survei itu karena dibuat untuk bahan kampanye. Nah, gitu kan, kalau lihat survei siapa yang menang, katakanlah Ganjar Pranowo gitu kan. Tinggal di screenshot, disebar ke Instagram, disebar ke TikTok, jadilah viral begitu. Ya. Menurut Pak Agus gimana pengaruh
apa ya media-media yang mengatasnamakan survei itu kuat nggak pengaruhnya tuh? Bagi saya tetap kuat, Pak Makin, hasil lembaga survei itu, karena memang kalau kita boleh jujur secara metodologi itu memang beneran Pak Makin. Gitu. Nah kalau memang ada yang nggak percaya survei, mungkin yang harus didebatkan itu metodologi surveinya itu sendiri. Gitu kan. Tapi kita kan jarang, gitu kan. Katakanlah menguji, laporan hasil dari LSI, begitu kan. Kita anak-anak muda karena tidak percaya terhadap survei itu bisa ngundang LSI dan kita uji metodologinya, itu kan lebih cerdas bagi saya daripada kita itu survei dibayar. Ya memang dibayar begitu kan. Iya, tidak ada Tapi kaitannya kan dibayar dan tidak karena iya, memang harus kalau soal dibayar. karena itu sudah menjadi kebutuhan. Ya, Kan? Ya. Tapi berkenaan dengan istilah survei ini Pak Agus, kan itu seringkali beda-beda ya kita temukan di Instagram, di TikTok bahkan ada yang di satu sisi katanya Prabowo unggul, tapi ada sisi lain ya kan. Oh, surveinya Anies tidak dipublish semuanya, atau gimana itu? Gimana akhirnya meragukan lembaga survei itu sendiri itu gimana Pak? Kalau saya sendiri itu melihat survei itu tidak ragu Pak Maki. Karena bagi saya itu survei itu pada hari itu. Oh, iya. Kan pemilunya pilpresnya masih 8 Februari bulan lagi ya. 8 bulan lagi, masih jauh begitu kan. Ya hanya menjadi mengingatkan pada pendukungnya mungkin ketika jagoannya lagi elektabilitasnya naik begitu, dia tambah semangat begitu kan. Bagaimana dia mempertahankan. Kalau jagoannya masih di bawah, bagaimana dia terus bersosialisasi dengan masyarakat, mendekat dengan masyarakat begitu. Saya kira itu aja sih kalau lihat survei ya. Betul. Terus pasca survei ini kan kita bisa melihat ya ada 3 nama besar bagus ya, 3 nama besar yang sering di update terus intensitasnya mulai dari survei terus secara figur ke powernya beliau-beliau ini sudah diupdate terus. Apa menurut Pak Agus itu akan berpengaruh pada partai politik? Nah, kalau ke ini mungkin kan partai politik sudah punya domainnya masing-masing. Apa itu bisa dengan hasil survei tadi itu dari 3 figur itu mempengaruhi partai politik? Kalau saya lihat ya di beberapa peristiwa ya, contohlah pemilihan Ganjar ya sebagai capres dari PDIP. Karena memang elektabilitas Ganjar pada saat itu lagi meroket begitu kan. Nah bagi saya juga bisa menjadi pertimbangan hasil survei itu cukup berpengaruh. Dan bagi saya di internal partai pun itu mempunyai survei itu sendiri. Kalau kepada koalisi partai untuk koalisi berpengaruh juga survei itu. Nah tentu itu juga menjadi sangat berpengaruh Pak Makin. Bagaimana melihat karena itu secara ideal ya, karena secara metodologi, secara objektif begitu kan, kita mesti jadi bahan pertimbangan. Ngapain saya berkoalisi kalau ini adalah kartu mati begitu kira-kira kan. Ini apa istilahnya ya, ini tidak akan berdampak ya, karena politik itu mesti mengukur ya. Saya nambah kursi apa tidak ketika berkoalisi kan begitu kalau di kursi DPR semisal. Berarti Pak Agus ini adalah bagian dari, karena beliau ini aktif banget di media, orang yang sangat percaya dengan pengaruh daripada hasil survei itu. Ya, hasil survei, laporan media itu bagi saya berpengaruh ya. Apalagi di media sosial hari ini begitu, saya kira berarti kan ente berpengaruh. Ente mengatakan secara tidak langsung tentang objektivitas ya. Lembaga survei Indonesia ini masih sangat tinggi, Pak. Masih tinggi bagi saya. Ini kan bukan di luar apakah dibayar apa enggak, karena dibayar kan memang untuk menggerakkan survei itu sendiri kan butuh. Betul. Ini tapi lebih pada berarti hasil ketika lembaga survei berani memberikan penilaian pada suatu itu berarti sudah bagus.
Karena saya juga sedikit memahami Pak Makin di metodologi survei ya, karena teman-teman juga ada yang di lembaga survei. Saya sedikit bertanya terkait bagaimana metodologinya. Di situ ada istilahnya angka acak, Pak. Nah, dan itu adalah bahasanya teman-teman itu adalah metodologi yang masih belum ada yang terbaru yang menggantikan angka acak itu. Gitu. Gimana tuh? Artinya metodologi itu sejak zaman bahasanya itu ya, zaman Belanda atau di zaman kerajaan itu tidak diganti, Pak Makin. Seperti rumus gitu kan, seperti penentuan responden dan sebagainya. Dan saya kira itu adalah sangat objektif, Pak Makin, secara ilmiah begitu kan. Kalau berkenaan dengan netralitas penyelenggara survei, lembaga survei, kan kita tidak bisa menutup kemungkinan ya bahwa ada mungkin 1 atau 2 orang atau berapa bagian di dalam tim survei itu terafiliasi dengan partai tertentu atau politik tertentu. Itu tentang netralitas itu menurut gimana? Kalau terkait netralitas dan lain sebagainya, entah siapa yang bayar dan lain sebagainya, saya kira itu melihat itu dari pengaruh itu sejauh mana. Memang bahasanya begini, kualitas hasil hasil argumen seorang itu memang ditentukan dari mana dia mendapatkan itu modal. Karena memang ada seperti itu mungkin, tapi secara bacaan itu secara metodologi memang harus dipertanggungjawabkan oleh lembaga survei begitu. Iya. Luar biasa banget ya sebenarnya. Berarti teman-teman juga harus aware banget tentang lembaga survei itu. Dan bagi saya untuk sedikit kritik pada lembaga survei. Gimana? Harusnya dia juga lebih terbuka. Dalam konteks terbuka itu, siapa yang bayar itu saya kira harus dipublis di webnya. Yang menggerakkan lembaga survei itu. Iya, kalau memang itu adalah dari iuran anggota atau iuran masyarakat begitu Pak Makin, atau salah satu partai yang biayai begitu. Saya kira itu bisa diterbitkan di websitenya masing-masing agar masyarakat itu tahu ternyata dia yang bayar hasil surveinya seperti ini, dan itu bagi saya lebih mendidik masyarakat kita gitu kan. Kalau memang itu adalah hasil iuran masyarakat gitu kan. Dan bagi saya itu justru kalau masyarakat kita lebih dewasa, sahabat Makin, itu survei itu justru dibiayai oleh masyarakat itu sendiri. Seperti lembaga-lembaga riset dan lain sebagainya itu masyarakat yang bayar, maka tidak mempunyai alasan begitu kan untuk tidak berpihak kepada masyarakat untuk memberikan memberikan hasil yang objektif dan berkualitas. Saya kira begitu. Luar biasa. Malah lebih ideal kalau kayak gitu, Pak. Meskipun dari parpol sekalipun, entah siapa yang bayar tuh nggak ngaruh. Karena ini hanya bagaimana akhirnya lembaga survei ini bekerja. Betul. Soal objektivitas hasilnya tetap lah ya. Cuma memang lebih ideal kalau langsung dari masyarakat atau dari internal lembaga itu sendiri. Dipublis begitu. Saya kira bicara tentang transparansi dan keterbukaan itu juga menjadi penting bagiku di partai politik, Pak Makin. Karena di beberapa hasil survei itu partai politik itu adalah lembaga yang sangat tidak terbuka. Nah, dalam konteks hari ini ya, kalau memang dia mengatakan bahwasannya adalah partai yang terbuka, partai yang transparan, saya kira itu lebih bagus dan masyarakat lebih gentle ya. Iya, karena begini Pak Makin, contoh ya, kalau mengatasnamakan partai yang maju, partai yang berkualitas, saya kira itu harus transparan. Semisal ya, dapat banpol itu berapa, itu ditaruh di websitenya, gitu kan. Mungkin ada anggota yang korupsi, itu dicantumkan di websitenya. Saya kira biar edukasi pada masyarakat. Oh, ini korupsi, langsung dipecat, PAW atau lain sebagainya. Bener-bener tentang informasi ya, bukan informasi. Saya kira
di situ itu menjadi penting bahwasanya partai itu memang juga berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Saya kira itu harus dipublish dan masyarakat harus tahu. Sehingga bisa bila mana ada anak muda atau orang yang baru yang pengen aktif di partai tertentu benar-benar bisa Ya tahu gitu pertimbangannya itu karena lebih. kita tidak bisa hitam putih Pak Makin. Ya, Wah itu adalah partai Hanya karena melihat figur tertentu. Ya, gitu kan. Nah itu kalau dilihat di beberapa partai saya kira korupsi semua anggotanya begitu kan. Semua partai ada Nah, koruptor. Tapi kan kita berpandangan itu harus tidak hitam putih gitu kan. Memang ada yang buruk dan ada yang baik yang memang berbicara tentang kepartaian, betul-betul mengabdi untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan itu harus dicantumkan di websitenya. Ada beberapa yang sudah ini anggota kader yang korupsi sekian. Itu justru Gentle lah mengakui bahasa. gitu. Oke. Kembali ke capres cawapres nih Pak Agus. Ini kan ada 3 nama ya. Ya. Pak Prabowo, Pak Ganjar sama Pak Anies nih Pak Agus. Dengan segala pergerakannya, segala strategi dan lain sebagainya. Tapi akhirnya yang membuat orang deg-degan terus ini sampai sekarang itu adalah semua capres ini memakai satu istilah yang sama Pak, yaitu kejutan. Oh iya. Kejutan, dia akan memberikan kejutan untuk cawapres, kejutan tentang tanggal pengumuman dan lain sebagainya. Sebenarnya ini apa kalau ente membaca istilah kejutan ini apa Bang? Ya strategi parpol dalam memenangkan pilpres Pak Magin. Iya kan? Kita tahu gitu kan. Siapa yang bayangin Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden 2019 gitu kan. Padahal benar-benar pada saat nggak itu disangka sama sekali. Prof Mahfud MD begitu sudah kuat banget figurnya untuk ini. bukan hanya kuat Pak Magin tapi sudah ngukur baju gitu kan. Tapi apa gitu kan? Dengan pertemuan ketua-ketua parpol koalisi Presiden Jokowi gitu kan, yang justru yang ditentukan adalah Kiai Ma'ruf Amin. Luar biasa, itu hanya keputusan beberapa orang-orang dengan power ya. Betul. Disitulah aktor-aktor yang berpengaruh ya. Nilai kejutan berarti di sana. Artinya begini doang. Berarti yang sedang rame nih kan media sosial sekarang kan digiring ya untuk memasang-masangkan lah. Oh iya. Si A dengan si ini, si B dengan si ini. Ya. Itu akhirnya memberikan pesimisme tertentu dengan istilah kejutan itu bagus. Nanti misalkan orang sudah naik, sudah dipasang-pasangkan ini, ternyata bukan itu. Itu yang buat akhirnya penasaran gitu. Nah, ya memang ya penting ya apa bahasanya kalau di dalam politik itu Bang Magin, apa bahasa politik tingkat tinggi itu apa yang dimaksud politik adalah hal yang tidak dikatakan gitu kan. Apa yang tampak itu ya bukan itu gitu kan. Kita melihat kedekatan koalisi dan lain sebagainya padahal cawapresnya belum diumumkan gitu kan. Saling tidak percaya dan lain sebagainya, menurunkan kepercayaan antar koalisi dan lain sebagainya. Itu terjadi begitu kan. Memang gimmick yang dilihat di depan kamera itu berbeda dengan karena memang complicated banget ya, karena kan memang sangat rumit mungkin bahasan untuk akhirnya ada rumusan-rumusan tertentu, kriteria-kriteria tertentu untuk akhirnya orang ini cawapres ya. Ini cawapres. Enggak, tetaplah pakai istilah kejutan. Kejutan. Ternyata harus siap-siap. Di dalam politik masyarakat kita harus siap dengan kejutan. Jadi tiap hari sekarang kita kalau lihat di YouTube itu mesti ada istilah-istilah kejutan untuk ini. Iya. Oke Ketua, sekarang kita mau bahas ya dalam pengaruh ya bahasanya. Memberikan pengaruh kepada ratusan juta masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihannya nih. Kira-kira ada nggak Ketua klasifikasi aktor-aktor tertentu ya, aktor yang paling berpengaruh, misalkan top lah, top 5 aktor paling berpengaruh untuk memberikan akhirnya membuat orang tuh mau memilih ini, mau beralih ke ini kayak gitu. Itu gimana dong? Kalau aktor yang berpengaruh dalam pilpres atau di pemilu 2024 kalau secara normatif Pak Magin, saya bilang normatif yang mungkin diketahui oleh semua orang gitu kan. Yang pertama mesti adalah ketua umum partai politik gitu kan, karena hari ini dengan kebijakan parliamentary dan lain sebagainya itu kan hanya beberapa ketua umum yang memiliki menentukan siapa yang akan dicalonkan begitu kan.
Nah, yang kedua mesti hari ini di media ya, media nasional itu juga sering disampaikan bahwasanya Presiden Jokowi mempunyai pengaruh dalam gelaran Pilpres di 2024. Pak Agus percaya kalau Presiden Jokowi punya pengaruh di 2024? Kalau boleh jujur, Pak Makin, ya bagi saya cukup berpengaruh karena Dalam konteks apa, Pak? dalam konteks yang pertama dia mempunyai relawan begitu kan, dia kan masih punya relawan. Apalagi ini ketum relawannya jadi menteri sekarang. Nah itu luar biasa sekali begitu kan. Pengaruh itu mesti ada. Baru ada kayaknya sekarang ini. Ini Terbaru lah ya. Berarti Nah, itu. pengaruhnya tetap Nah ini. itu secara normatif ketua umum parpol dan presiden ya. Presiden Kalau bahasa sekarang adalah istana. Istana. Nah kalau lebih detail dan lebih kritis kita membaca siapa aktor yang paling berpengaruh, kalau saya itu mengklasikan ada 4 Pak Makir. Ada 4 aktor yang berpengaruh ya. Yang pertama itu adalah kelompok ulama. Ulama itu sangat berpengaruh di Pilpres ya. Dalam skala nasional, Dalam skala nasional berpengaruh karena bahasanya itu ulama itu yang mempunyai umat. Ya. Gitu kan. Jadi meskipun sekarang umat sudah ada partainya. nah, Partai umat umat. walaupun ada partainya gitu, Partai tapi umat secara yang bukan partai itu juga butuh sosok yang alim bahasanya ya, sosok ulama karena dia yang mempunyai umat begitu kan, sehingga kita tidak kaget kalau banyak partai politik berkunjung kepada pesantren begitu kan, karena memang Ya menjadi bagian dari ini ya, ya karena kewajiban ya. kewajiban gitu kan, dan itu harus dilakukan Ya. dan harus itu dilakukan. Yang kedua itu adalah kelompok orang kaya atau yang dikenal bohir ya. Nah, kelompok orang kaya itu Pengusaha. crazy rich gitu kan. Keren. Itu berpengaruh dalam pertarungan Pilpres karena di situ ada ada logistik ya, ada senjata perang kalau bahasa kerennya anak sekarang Amunisi. gitu kan, amunisi atau peluru gitu kan. Pelurunya ada enggak gitu kan, ini pelurunya ada apa enggak. Nah itu butuh logistik ya untuk kampanye dan lain sebagainya. Saya kira itu juga sangat berpengaruh makanya. Itu yang ketiga itu adalah orang yang berani Pak Mago. Dalam konteks orang yang berani ini bisa aktivis atau bisa orang aktor intelijen ya, yang dia bisa melakukan eksekusi gitu kan. Dia sudah memiliki ulama begitu kan, dia juga memiliki modal yang cukup, namun tidak ada yang bisa eksekusi. Orang yang berani itu katakanlah aktivis atau intelijen, saya kira tidak kuat juga gitu kan. Pengorganisasiannya itu kurang. Ya, mengorganisir masyarakat begitu dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah orang yang cerdas mungkin. Orang yang cerdas itu adalah kelompok intelektual ya. Kelompok intelektual yang mendukung salah satu capres katakanlah, yang memang dia menjadi desain atau konsultan politik yang berbicara tentang strategi pemenangan dan lain sebagainya. Saya kira di situ kelompok intelektual itu sangat dibutuhkan. Nah itu adalah aktor berpengaruh, ada 4. Yang pertama itu adalah ulama, yang kedua itu adalah orang kaya, yang ketiga itu adalah sosok yang pemberani, yang keempat itu adalah intelektual. Itu bagi saya yang memiliki pengaruh. Aktor-aktor yang punya pengaruh besar ya dalam menentukan, bahasanya kingmaker lah ya. Kingmaker, dan bahkan bukan hanya kingmaker tapi juga yang dia menentukan suatu kemenangan ya, dari orang-orang, dari figur-figur yang sudah akhirnya didukung oleh dia. Bagus untuk mengcounter ya, karena sekarang ini kan keterbukaan informasi sudah semakin bagus ketua ya, semakin bagus dan lain sebagainya. Untuk mengcounter aktor-aktor tadi itu gimana ketua? Artinya kan pasti ada tuh lapisan masyarakat yang tidak masuk pada aktor yang ente sebutkan tadi. Bahkan ada masyarakat yang benar-benar tidak terliterasi bahasanya tentang itu tuh. Ada nggak upaya-upaya untuk menjadikan pengaruh daripada aktor ini
bisa lebih diminimalisir begitu, sehingga demokrasi itu bisa lebih terasa sampai ke lapisan bawah itu Pak Agus. Bukan hanya orang-orang itu aja Ya. ya. Betul ya. Ya, yang bisa mengcounter ya narasi-narasi itu, saya kira itu adalah ya pertama anak-anak muda ya, anak-anak muda yang kritis begitu kan, melihat situasi gitu. Dan bagi saya pendidikan politik dan literasi politik itu menjadi penting Pak Makin, karena nanti mungkin di akhir-akhir itu bukan hanya kalau kampanye hitam memang nggak boleh, black campaign gitu kan nggak boleh ya. Kalau kampanye negatif itu ada. Iya kan? Beda lagi tuh. Beda lagi. Gimana? Kalau kampanye negatif itu adalah campaign yang itu secara fakta itu bisa dibuktikan begitu kan. Oh. Iya, mungkin secara fakta gitu kan. Entahlah dengan apa caranya. Nah, bagi saya ya kritis itu menjadi penting, dan pendidikan terhadap masyarakat itu agar masyarakat tidak kaget itu juga agar agar demokrasi kita yang kita idam-idamkan ini ya tidak sebentar umurnya gitu kan. Kalau terusan dibajak oleh bohir itu bisa-bisa ini juga jadi ancaman sendiri terhadap demokrasi kita. Iya, karena kita bisa melihat ya dalam beberapa tahun terakhir itu orang memilih bukan karena dia ingin memilih, atau juga bukan karena dia tahu pilihannya, tapi karena dipengaruhi oleh orang lain untuk memilih. Contoh misalkan kata ente tadi, dipengaruhi oleh salah satu tokoh tadi yang ente sebut tuh ulama. Oh, kiai ini milih A, ya udah kita ikut A. Ya, manut kiai. Ya, manut kiai. Terus ada ente tadi orang kaya. Orang kaya kan ada itu bahasa 9 naga. Dan itu agaknya. Artinya masih banyak sekali masyarakat tuh yang tidak teredukasi tentang orang yang bagaimana akhirnya dia menaruh suaranya kepada siapa. Banyak informasi-informasi yang tidak, dan sekarang kan sudah kaya ini Ketua. Sudah baik itu media cetak, media sosial ataupun YouTube dan lain sebagainya, itu akhirnya ini menjadi tidak menarik kalau masih seperti itu Pak Agus. Hanya saja mungkin saya banyak Pak Agus di kampung-kampung itu memang jauh panggang daripada api kalau kata ini. Orang di Jakarta di media sosial ngomong apa, di kampung itu ngomong apa, itu jauh banget Pak Agus. Artinya tidak belum ada cara yang bisa membuat demokrasi itu benar-benar sampai pada akar rumput Pak. Ya, makanya bagi saya itu tidak hanya sekedar dia aktif di media sosial ya. Tapi bagi saya juga aktor-aktor politik itu juga harus turun ke akar rumput begitu Pak. Gitu. Karena media sosial itu penting gitu kan. Kalau media sosial juga tidak digarap, maka ya juga berpengaruh pada suara begitu kan. Sama-sama pentingnya media sosial digarap begitu kan, basis juga, karena masyarakat kita suka yang istilahnya ya, suka dekat dengan masyarakat gitu kan. Jangan lupa sahabat Makin bahwasanya Presiden Jokowi itu kan dari media kan, viral di media, gitu kan, merakyat gitu kan. Dan masyarakat belusukan suka yang seperti itu gitu kan. Dan itu ternyata kehadiran langsung kepada masyarakat itu juga punya pengaruh ya. Media sosial digarap, kehadiran masyarakat di bawah itu juga jadi penting. Nah, sekarang kita berbicara tentang kampanye nih. Tadi Pak Agus itu mengejutkan saya teman-teman. Tentang kampanye 3 capres ya. 3 capres ini mungkin yang diungkap dalam salah satu media, kalau nggak salah Kumparan di beberapa platform. Ternyata capres-capres ini cara mereka berkampanye atau mengiklankan dirinya itu juga dengan membeli iklan gitu Pak. Iklan. Gimana tuh Ketua? Coba diceritakan. Kalau lihat dari laporan pembiayaan iklan untuk Pilpres, yang paling tinggi itu justru Prabowo Subianto, Pak Makin. Itu mencapai sampai 5,3 miliar
Allah, Ya. untuk iklan saja. Untuk iklan ya di Instagram dan lain sebagainya. Ini juga nyambung ya. Ini berkaitan dengan elektabilitas begitu kan. Elektabilitas Prabowo Subianto. Yang kedua itu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu kalau saya lihat itu masih di angka 2 miliar. 2 miliar. Dan yang sedikit itu ada 154 juta Anies Baswedan gitu kan. Ya itu. Apa artinya itu? Iklan itu apa itu, Bagus? Kok sekarang Capres mulai sudah seperti produk saja ada iklannya? Iya, harus di-endorse begitu kan, harus di-endorse agar masyarakat kita itu kenal siapa sosok dia. Kan itu yang baik-baik begitu kan. Lu nanti kalau beli iklan itu artinya akan sering tampil atau gimana, Bro? Betul. Kalau di iklan itu bisa lewat seperti macam zonasi begitu kan. Mau diviralkan di Papua semisal, mau diviralkan di Sumatera, mau diviralkan di Surabaya gitu kan. Nah, itu bisa lewat iklan Meta itu hari ini. Luar biasa. Jadi sekarang Capres pun pakai iklan. Capres pun pakai iklan. Makanya itu tadi saya jelaskan bahwa di media sosial itu penting sehingga menggelontorkan duit ya. Duit itu untuk iklan aja, itu untuk iklan. Berarti memang Pilpres ini kalau bahasanya kan pesta ya. Pesta. Nggak tahu pestanya siapa begitu kan. Kalau rakyat yang misal pragmatis ya, dianggap dia sampingan Pak Makin. Ya kalau ada berasnya semisal, ada sembakonya, ada duitnya begitu kan. Nah, itu yang bagi saya masih belum apa istilahnya ya, masih belum beranjak ya. Gimana ini berarti kalau dalam perspektif kan ini ada pengawas ya, pengawas pemilu dan lain sebagainya. Baik dari Bawaslu atau dari badan-badan yang membentuk untuk pengawasan itu. Kalau tahu informasi tentang iklan ini gimana berarti gitu? Kan itu bagian dari kampanye sebelum masa kampanye berarti atau di luar itu gimana menurut ente? Dan karena bahasanya ya, aku juga teman-teman pengawas yang bertanya, ini kok sudah kampanye gitu kan? Apanya kampanye? Pendaftarannya belum. Ini bagi saya juga curi start lah, curi start gitu kan. Kampanye sebelum penetapan 14 Februari kan. kampanye dan itu tidak dihitung kampanye karena masih belum ditentukan itu kan, ada masa kampanye begitu kan. Itu bahasanya aku juga risih juga kan di banyak baliho dan lain sebagainya kan. Ya, itu sama seperti kejadian bulan puasa kemarin gitu. Ada salah satu partai ya, ada salah satu anggota partai itu yang bagi-bagi amplop gitu kan. Dan itu ketika ditanya ke salah satu pengawas atau apa itu tidak termasuk pelanggaran karena memang ya tadi tuh gak ada ya itu personal aja, pemberian personal, tidak maksud kampanye atau menggiring masa ya udah personal. Pemberian personal yang ada logo. Kira-kira. Ini juga juga masalah. Ada yang mengatakan itu adalah zakat begitu. Zakat. Ini kok zakat harus dipost di media sosial dan lain sebagainya itu kan. Kalau bahasa teman-teman itu bahasa pakar politik ya, Mas Adi Prayitno itu mengatakan dia secara agama gitu kan, secara agama seperti kemarin fenomena haji, capres kita haji dan diposting di media sosial begitu kan. Kan itu kan nggak boleh secara dipamerkan begitu kan, itu nggak boleh dan itu tidak mendapatkan simpati dari Tuhan lah gitu kan. Dan secara masyarakat juga risih juga masyarakatnya gitu kan. Nggak usah lah kalau urusan agama itu diviralkan biar itu masalah kita kan. Mungkin itu untuk mengcounter isu-isu 2019 2014 dulu tentang siapa yang paling Islam kan. Itu siapa yang paling Islam. Ya karena memang ya mau tidak mau, suka tidak suka, memang hari ini banyak yang mabuk agama Bang. Ya Islam harus didukung dengan Islam karena memang itu juga ditakutkan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu kan mayoritas Islam, Islam, sehingga Islam itu cenderung memang jadi bahan untuk dijadikan alat politik. Biasanya kalau ada hal yang bersinggungan dengan agama langsung lebih aware orang-orang gitu. Oke Ketua, di atas semua obrolan ini sebenarnya yang ingin kita tanyakan ya,
di atas semua hiruk pikuk, Ya. terus hingar-bingar pembicaraan politik, intensitas media dalam mengangkat isu ini, entah oleh faktor apa itu kan. Kita sebenarnya ingin mendiskusikan tentang literasi, Ya. literasi politik. Sebenarnya beliau selaku Ya. Kabiro, salah satu media besar di Jawa Timur itu, saya ingin bertanya bahwa gimana Pak menurut ente itu supaya masyarakat kita itu lebih terliterasi Ya. tentang politik. Ya, edukasi macam ini seperti podcast, ya media dan media sosial itu justru bagi saya anak-anak muda itu harus terjun di situ. Lah, suguhkanlah mereka dengan data-data yang valid, bukan hanya sekedar partisan pada salah satu partai, partisan hanya pada salah satu capres gitu. Karena kalau dia hanya partisan ya baik-baiknya aja yang diposting gitu kan. Karena disitulah pentingnya literasi, bagaimana kita memilih calon yang berkualitas begitu kan, dengan beberapa track record, bagaimana kesejarahannya begitu kan, dia siapa dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi penting bagi masyarakat kita agar tidak salah pilih Pak Makin. Kalau salah pilih ya nanti kan dia sendiri yang kecewa kan. Jadi jangan terfokus pada saat ini bagaimana media-media mengangkat figur ini, tapi mulailah kita membaca 5 tahun, 10 tahun begitu gitu ya, tentang track record itu gitu. Track record itu jadi penting Pak Makin. Siapa dia sudah melakukan apa dan lain sebagainya. Saya kira itu di beberapa literasi di media sendiri itu saya kira sudah banyak begitu kan. Dan saya kira tidak hanya sekedar dia membaca di satu sisi, tapi juga bisa membaca dari banyak sudut pandang, agar kita tidak hanya sekedar suka like and dislike dan lain sebagainya, tetapi kita benar-benar objektif. Lebih pada understand ya, bukan hanya soal tahu tapi. Iya, bukan hanya soal tahu saja begitu kan, tapi betul-betul memahami siapa sosoknya begitu kan. Dan itu bagiku anak-anak muda juga harus bisa membaca itu. Oke Ketua, saya ingin bertanya ya, mungkin ini kecenderungannya sedikit karena ini saya anggap ini mirip-mirip, tapi kalau dari pendapatnya Pak Agus sendiri dalam konteks literasi politik, ya, lebih prefer literasi politik seperti tadi, track record, atau visi misi untuk akhirnya orang menentukan pilihan menurut. Nah, kedua-duanya itu sama-sama penting Pak Magin. Mau dibawa kemana begitu kan, bangsa Indonesia ini, entah itu yang menyampaikan adalah mau melakukan perubahan atau mau melanjutkan begitu kira-kira. Nah itu kan kita harus tahu visi misinya gitu kan. Dan hari ini kita masih belum tahu gagasan karena masih belum mungkin debat dan sebagainya. Hanya sekedar dari figur saja ya. Belum diuji di kampus-kampus. Gerakan-gerakan pemuda atau gerakan-gerakan mahasiswa masih belum melakukan diskusi dengan berapa capres. Saya kira itu lebih lebih edukatif terhadap masyarakat kita. Ya karena momen politik ini bukan hanya sekedar dijadikan gimana untuk bisa memenangkan pertandingan ya atau pemilihan, tapi bagaimana akhirnya bisa juga mengangkat kesadaran masyarakat tentang politik. Ini kan biasanya itu identik nanti akan ada figur-figur yang muncul itu bagus. Seperti kalau 2019 kita lihat Rocky Gerung atau siapa itu kan karena dianggap masih sedikit orang yang berani berbicara tentang edukasi politik. Edukasi politik. Biasanya orang itu mesti langsung memunculkan dirinya sebagai pendukung salah satu calon dan itu akhirnya menjadi terkotak-kotak saja. Sederhana sebenarnya, katakanlah kita di warung kopi ketemu orang, kita bisa tanya soal politik bukan di terminal atau di mana ya, di tempat-tempat ramai itu kan kita bisa. Sempat saya live gitu kan di akun saya di Instagram gitu kan, saya tanya pada teman-teman yang yang juga bergabung di live gitu kan, bagaimana kondisi politik hari ini, nggak tahu gitu kan. Nah memang ini penting literasi politik ini untuk disampaikan kepada anak-anak muda, khusus anak muda generasi Z dan generasi milenial lah. Kalau milenial kalau ikut organisasi mungkin
masih apa ya, masih tahu ya perkembangan politik hari ini. Kalau yang nggak ikut organisasi Benar. dan itu masih apa SMA dan lain sebagainya, pemilih pemula itu nggak paham. Ya. Dan itu saya rasakan di beberapa itu ya, mungkin itu kan seperti survei kecil-kecilan gitu. Bahwasanya followerku aja begitu kan, kadang juga banyak yang nggak tahu. Ya karena kalau anak muda itu menurut saya penting banget untuk sadar bahkan memahami politik, karena ini kalau contoh dari sekitar saya gitu ya, itu orang tua itu sudah murni melihat apa namanya itu pertarungan dalam politik ini ya dari kampanye saja. Betul. Sehingga ketika berdiskusi dengan anak muda yang tidak teredukasi juga, ya ini sekedar debat kusir, tidak bisa memberikan pemahaman. Contoh kalau ente sudah si A, saya si B, ya debatnya di sana aja wes. Tidak ada apa ya namanya itu netralitas di sana, murni berbicara tentang si A itu gimana, si B itu gimana, dan lain-lain. Murni lebih pada sudah cenderung ke salah satu begitu kan. Saya agak suka politik bahasanya. Saya agak suka politik. Saya sekarang jaga counter dan lain sebagainya begitu. Karena dia bilang seperti itu. Padahal dia kerja atau tidak kerja itu kan karena juga ada kebijakan politik itu, banyaknya pengangguran begitu dan lain sebagainya. Saya kira itu haruslah mereka itu sadar ya. Dan itu tidak hanya tugas kita sebenarnya sebagai anak muda, tapi juga tugas partai politik untuk bagaimana mengedukasi politik, bukan hanya mengedukasi bagaimana caranya nyoblos partainya atau nyoblos calonnya, hal-hal teknis kayak hal-hal teknis begitu, tapi juga keseharian itu juga menjadi penting. Dan kita harus menjadi bagian dari apa ya, orang-orang yang bisa membangkitkan atau mengangkat kesadaran politik masyarakat Indonesia. Karena supaya politik Indonesia jauh lebih dewasa. Dan saya lihat beberapa tahun terakhir ini kan sudah banyak kemajuan ya, meskipun tentunya juga banyak kekurangan. Kritik harus. Tapi kita harus mengakui banyak sekali kemajuan di dalam politik kita ini. Kita tidak boleh berhenti nih Ketua untuk menyuarakan tentang pentingnya edukasi tentang politik, melebihi dari akan memilih siapa kita. Di luar itu ya, di luar itu Ketua. Oke, keren banget teman-teman obrolan kita dengan Pak Agus. Kita berbicara tentang membaca arah angin. Jadi setelah obrolan ini semua kira-kira kemana arah angin 2002? Nah, itulah masyarakat kita yang menentukan kan? Intinya jangan setelah kita membaca arah angin ini, jangan hanya bergantung pada arah angin, tapi kita juga menjadi bagian dari penentu akan kemana perahu yang sedang ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman obrolan kita dengan Pak Agus berbicara tentang politik ya, isu-isu kondisi politik 2024 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas diskusinya. Sama-sama. Keren banget. Sahabatku. Thank you. Salam ngopi-ngopi teman-teman.